Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Herbal Ari, channel informatif kesehatan. Kali ini dalam pembahasan penyakit GERD. Lambung berfungsi untuk memecah makanan yang masuk agar dapat diserap oleh tubuh. Asam lambung sengaja dihasilkan oleh lambung untuk mempermudah pekerjaan tersebut. Namun, jika jumlah asam yang dihasilkan malah terlalu banyak, maka dapat menyebabkan masalah lambung seperti reflux asam lambung. Reflux asam lambung adalah aliran balik asam lambung atau proses naiknya asam lambung ke kerongkongan. Aliran balik asam ini sebenarnya merupakan proses yang normal dari sistem pencernaan, sehingga reflux asam lambung tidak bisa dikatakan sebagai penyakit. Namun, jika asam lambung menjadi sering naik sehingga memunculkan sensasi rasa bakar di dada dan tenggorokan, ini bisa disebut dengan heartburn. Artinya, otot izin lambung yang berfungsi sebagai klep penahan asam supaya tetap harus di lambung sudah tidak lagi berfungsi dengan baik. Kondisi inilah kemudian menyebabkan kita mengalami sakit asam lambung. Sakit lambung bisa dikatakan GERD apabila terjadi setidaknya lebih dari 2 kali per minggu. Umumnya kondisi ini terjadi setelah kita mengkonsumsi makanan tertentu yang bisa memicu asam lambung naik. Gejala GERD dapat berlangsung singkat ataupun bisa juga terjadi selama tidur. Dalam kebanyakan kasus, penyebab asam lambung naik juga dapat dikarenakan adanya tekanan pada perut saat kehamilan, faktor obesitas, atau memiliki sindrom hernia perut. Selain itu, seseorang yang mengkonsumsi alkohol dalam jumlah berlebih, merokok, memiliki diabetes, asma, maka berisiko tinggi terkena penyakit ini. Ketika asam lambung naik, jaringan di sepanjang dinding kerongkongan akan teriritasi oleh asam lambung. Akibatnya, kita akan mengalami heartburn, yaitu sensasi panas atau nyeri di dada yang kadang-kadang gejala ini menyebar hingga ke kerongkongan. Kondisi ini biasanya terjadi setelah makan atau gejala akan lebih buruk lagi apabila malam hari. Berikut ini adalah gejala GERD, yaitu yang pertama adalah mulut terasa asam. Kemudian yang kedua, sakit tenggorokan hingga terasa perih. Kemudian yang ketiga adalah makanan terasa naik dan menganjal ke kerongkongan. Kemudian yang keempat, asam pada bagian belakang mulut. Kemudian yang kelima, mual. Kemudian yang keenam, muntah. Kemudian yang ketujuh, perut kembung. Kemudian yang kedelapan adalah kesulitan menelan. Kemudian yang kesembilan, batuk atau bengkak. Kemudian yang ke-10, suara serak. Kemudian yang 11 adalah batuk. Kemudian yang ke-12, nyeri dada, terutama saat berbaring pada malam hari. Kemudian yang berikut ini adalah akibat yang ditimbulkan oleh penyakit GERD. Yang pertama adalah jika asam lambung naik ke daerah dada, maka kelak sekitar dada akan terasa panas seperti terbakar. Yang kedua adalah jika asam lambung naik mengenai area jantung, maka ritme detak jantung bisa terganggu sehingga jantung bisa berdebar-debar kencang, sehingga suara detak jantung seperti lonceng yang rasanya seperti mau copot. Kemudian yang ketiga adalah jika asam lambung naik ke daerah paru-paru, maka akan mengganggu fungsi paru-paru sehingga kita akan menjadi sering sesak nafas atau sulit untuk bernafas. Kemudian yang keempat adalah jika asam lambung naik ke bagian THT, maka tenggorokan akan sering terjadi radang dan kemungkinan akan sulit menelan. Kemudian yang kelima adalah jika tenggorokan terjadi infeksi kemudian menyempit, inilah yang membuat penderita akan merasakan tidur seperti tercekik dan tenggorokan senantiasa ada yang mengganjal. Kemudian yang keenam, jika asam lambung naik ke bagian hidung, maka hidung bisa mengalami sinusitis, gejalanya seperti flu yang tak sembuh-sembuh. Kemudian yang ketujuh adalah jika asam lambung naik ke bagian telinga, maka pendengaran menjadi berkurang, bahkan bisa mengakibatkan kehilangan pendengaran. Kemudian yang kedelapan adalah jika asam lambung naik ke mata, maka akan mengakibatkan mata menjadi kabur karena saraf-saraf mata mengalami gangguan. Berikut ini adalah pencegahan asam lambung naik yang bisa kita lakukan. Yang pertama adalah makan lebih teratur. Salah satu penyebab terjadinya peningkatan asam lambung adalah pola makan yang tidak teratur. Oleh karena itu, usahakan untuk memiliki jam makan yang sama setiap harinya.
Selain itu, kita bisa untuk tidak makan 2 jam sebelum tidur, karena hal tersebut dapat memicu asam naik ke tenggorokan saat tidur. Kemudian yang kedua adalah hindari ngemil di antara waktu makan. Kebiasaan yang satu ini dapat membuat pencernaan kesulitan untuk mencerna makanan yang terlalu banyak. Akibatnya, tubuh membutuhkan waktu yang cukup lama untuk mencerna makanan tersebut. Kemudian yang ketiga adalah perhatikan porsi dan jenis makanan. Cara mengatasi asam lambung lainnya adalah dengan memperhatikan porsi makan. Pasalnya, makan dalam porsi besar dapat memicu reflux. Untuk menghindari kelaparan, sebaiknya Anda bisa makan lebih sering namun dalam porsi yang kecil. Kemudian yang keempat, kurangi asupan makanan yang mengandung lemak tinggi. Kemudian yang kelima, hindari jenis makanan yang terlalu pedas dan asam. Kemudian yang keenam, kurangi asupan sayuran yang mengandung gas tinggi seperti kembang kol, brokoli, lada merah, dan hitam, bubuk cabai, dan juga berbagai makanan bumbu bawang putih yang berlebihan. Kemudian yang ketujuh adalah kurangi asupan buah jeruk dan juga jenis buah-buahan dengan kadar asam yang tinggi. Selain hal-hal tadi, juga ada cara lain untuk pencegahan dari penyakit asam lambung naik ini, yaitu mengunyah makanan dengan benar. Meski terlihat sepele, cara yang satu ini penting untuk diperhatikan. Hal ini dapat membantu enzim pencernaan mengolah dan mencerna makanan dengan lebih mudah sehingga mengurangi resiko asam lambung naik atau memperburuk gejala GERD yang Anda alami. Juga kita harus menghindari minum air yang terlalu banyak saat makan. Minum yang terlalu banyak air di tengah makan bisa mencairkan asam di lambung dan membuat makanan yang Anda konsumsi lebih sulit untuk dicerna. Kemudian juga hindari minum air terlalu banyak saat makan. Minum terlalu banyak di tengah waktu makan bisa mencairkan asam di lambung dan membuat makanan yang Anda konsumsi lebih sulit untuk dicerna. Bagi pemirsa, tadi pembahasan penyakit GERD, mengenai penyebab, akibat yang ditimbulkan, dan juga pencegahannya. Semoga informasi ini bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan subscribe-nya. Dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Juga ada langkah-langkah lain yang bisa kita lakukan untuk mencegah dari asam lambung naik ini, yaitu mengunyah makanan dengan benar. Meski terlihat sepele, cara yang satu ini penting untuk diperhatikan. Asalnya